Hadir di sini Pak Prabowo, hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini nggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Yang kedua negatifnya buat Jokowi adalah kenapa dia sebagai presiden ikut-ikutan intervensi pada Copras-Capres 2024. Indikasi intervensi yang disebutkan, Bang? Ya ini, dan dia selalu melakukan satu endorsement ya kepada calon-calon. Ya itu di tahun 2014 SBY tidak melakukan itu. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya. Setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen, meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo, hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini nggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Nah makanya sekarang ini kan kita lihat pemilu bakal ada. Jadi pertama kita harus apresiasi ya secara positif Jokowi ketika mendukung secara perspektif imajiner ya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini, berarti Jokowi itu tetap ingin pemilu 2024 terlaksana. Itu dulu poin kita malam ini. Yang kedua negatifnya buat Jokowi adalah kenapa dia sebagai presiden ikut-ikutan intervensi pada Copras-Capres 2024. Indikasi intervensi yang disebutkan, Bang? Ya ini, dan dia selalu melakukan satu endorsement ya kepada calon-calon. Ya itu di tahun 2014 SBY tidak melakukan itu, padahal besannya Hatta Rajasa jadi calon wakil presiden. SBY membuat dirinya netral karena dia akan berakhir. Karena memang itu wilayah partai politik, bukan wilayah daripada kekuasaan eksekutif. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional, baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, membangun pelabuhan-pelabuhan baru utamanya di luar Jawa. Inilah yang namanya fondasi infrastruktur. Kita juga telah membangun
bendungan-bendungan plus irigasinya. Sampai akhir tahun ini 38 bendungan besar yang kita bangun. Ini untuk siapa? Untuk para petani di desa-desa kita. 74.800 desa yang kita miliki. Dan pembangunan, sekali lagi ingin saya sampaikan, pembangunan tidak Jawa sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi pembangunan juga dilakukan di luar Jawa, dan justru sekarang lebih banyak yang di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan. Mulai dari sekarang, fondasi penting bagi membangun negara kita menjadi negara maju. Tapi ini tidak mudah, butuh kerja keras. Butuh kerja keras, butuh kerja keras. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat.